Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini ada seller, goblok. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Arif Muhammad Hakim, mewakili seluruh tim Satu Level Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan perilaku, perbuatan, dan juga ucapan. Kami memohon maaf kepada seluruh audiens, penonton, dan juga saudara di seluruh Nusantara. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan dan bisa merayakan Idul Fitri di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Satu Level Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan selaras kita satukan Indonesia. Oke, terus kita ketemu lagi masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah di depan di opening video atau intronya sudah ada ucapan minal aidin dari kami ya, Satu Level Indonesia. Ini akan terus berlanjut sampai bulan Syawal. Jadi bulan Syawal ini ada 1 bulan atau bulan Lebaran ada 1 bulan. Insya Allah nanti kita akan istiqomahkan ucapan minal aidin wal faidin itu kepada 1 bulan tersebut. Jadi kalau orang yang pertama nonton kami, langsung kami akan berikan maaf duluan. Wah, atau mungkin ada dulu yang pernah menonton terus kecewa terus nonton lagi. Alhamdulillah kami berikan permohonan maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, atau informasi yang salah mungkin ya. Jadi kita mohon maaf karena ada hadis mengatakan Bani Adamal Qotun. Jadi setiap anak Adam itu mesti mempunyai salah seperti itu. Jadi termasuk saya ini dan tim Satu Level Indonesia, sebelum kami ditodong ya, kamu belum minta maaf, kamu minta maaf duluan. Wah, jadi sebelum itu kamu sudah preventif. Oke ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan insya Allah untuk unit kali ini, untuk video kali ini kita nggak akan membahas sebuah senapan atau apa, tapi saya akan membahas beberapa kejadian-kejadian terbaru, terunik ya, yang mana ada kaitannya dengan penjualan online. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya akan bahas dan ada kaitannya dengan Satu Level Indonesia. Nanti kami akan mengedukasi sahabat semuanya di seluruh Nusantara, karena bagaimana juga toko Satu Level Indonesia ini adalah toko yang mana selain kita menjual senapan angin, kita menjual barang-barang produk aksesoris senapan angin, kami juga mengedukasi terkait penjual belian online, lalu terkait dengan senapan angin dan lain sebagainya. Sehingga kami berharap toko Satu Level Indonesia ini sebagai referensi saudara semuanya jika ingin membeli senapan angin. Wah, jadi kalau misalnya lihat senapan angin, cek dulu di Serdadu, ini bagus nggak unitnya? Sudah pernah direview belum di Serdadu? Wah, seperti itu ya. Sama kalau saya itu biasanya kalau otomotif standar saya adalah Bung Fitra Eri. Kalau sudah di review Bung Fitra Eri, saya setuju ya. Gimana pun lihat sales ngomong, kalau udah Fitra Eri bilang jelek, saya bilang jelek. Saya ingin senapan angin kiblatnya adalah pada Satu Level Indonesia. Semoga terbangun itu ya, amin amin. Oke, tapi sebelum ke sana seperti biasa, saya akan bacakan komen atau membacakan giveaway dari komentar terepik yang akan kita blast melalui aplikasi Comment Picker. Alhamdulillah selalu kita ini istiqomahkan ya. Semoga berbagi tidak banyak ini bisa menjadikan kebaikan buat saya dan saudara semuanya. Saya akan ambil komen ini dari video dua video yang lalu. Ya, 2 video yang lalu ini adalah spesial promo Lebaran. Kapan lagi hanya 1 juta dapat 2 senapan. Promo ini hanya berlaku sampai akhir Mei ya. Jadi beli senapan River dapat Benjamin Franklin. Nanti insya Allah bulan depan kita ganti lagi promonya. Silahkan jika ingin mendapatkan 1 jutanya 2 uklik, silahkan segera diorder di Satu Level Indonesia. Dimanapun lihat channelnya ataupun yang di subscribe, tetap belinya di Satu Level Indonesia. Oke ya, alhamdulillah ini banyak ya, like-nya sampai 1,8 ribu. Memang kalau promo selalu seperti ini. Saya akan salin link, kita akan cek di Comment Picker YouTube biar tahu semuanya nanti
Ini sudah saya rekam layarnya, lalu kita akan filter duplicate user. Tujuannya adalah untuk menghindari akun-akun yang bersifat spam, atau satu akun bisa komen 1 hingga 2 lebih komentar. Oke, seperti itu. Oke, sekitar 325 komen yang sudah masuk ke dalam kami. Ingat, harus ada nama, alamat, nomor telepon. Aldi Syaputra, nama bojok. Bisa belum ya, Aldi Syaputra Yon? Belum ya? Oke, tapi ini kurang lengkap karena nggak ada alamatnya, Mas Adi Saputra ini. Mohon maaf ya, ini nomor hanya nama dan nomor saja. Ini bener ya, nggak ada. Oh ya, nggak ada. Mohon maaf Mas, kita ulas lagi yang lain biar kita cari. Ida Farida, mohon maaf nggak dapat karena nggak ada nama dan lain sebagainya. Iwan juga belum bisa. Oke, belum lagi. Wah, sulit ya. Memang militan jadul ini. Kadang komen mantap, Taf, Bang Arif kalau pakai kaca Ustadz. Wah, terima kasih Mas. Komen itu nggak berharap apa namanya hadiah loh. Satu level ini. Loh, susah cari. Oh, wah. Loh, ini nggak ada nomor teleponnya. Ada nama, alamat, nggak ada nomor teleponnya. Loh, susah. Lama ini caknya. Oh, ini ada ini, alhamdulillah. Muhammad Basri, Medan Martubung. Muhammad Basri 0822 280 sekian. Saya selalu Kang Arif, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Muhammad Basri dari Medan Martubung. Kami akan kirim peredam HW100 untuk Bapak. Ya, seperti itu. Jadi mohon sekali semuanya kalau komen itu dikasih nama, nomor telepon dan alamat gitu lah ya. Nomor teleponnya jangan jangan diletakkan semua, dikasih sekian seperti itu. Biar apa? Biar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Wah. Susah ya cari karena meskipun banyak yang komen tapi tidak mengharap yang namanya giveaway. Oh, ini ada lagi nih. Robi Rusdi, Bang Bole, alamat Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, 08135203 sekian. Semangat terus buat Revel, saya selalu menunggu update senapan angin dan burung-burung menarik hanya dari Revel Indonesia. Terima kasih Mas Robi Rusdi. Oke, alhamdulillah Anda mendapatkan tas kamuflase dari Satu Revel Indonesia. Oke, seperti itu. Sekian, kita akan lanjut ke topik inti pada video kali ini, yaitu apa? Adalah alasan mengapa Satu Revel sampai sekarang belum bisa maksimal dengan sistem COD. Itu adalah beberapa nanti ada beberapa alasan yang kita ulas, dan salah satunya ada edukasi sedikit biar sobat tahu bagaimana susahnya COD itu. Nah ya, karena yang ada di, mohon maaf ini saya bahas yang ada di marketplace, kalau nggak salah itu bintang iklannya itu Tukul Arwana, ya kan, yang seperti ini. Nah, itu yang ada Shopee COD ternyata mengundang polemik dan dilema pada kurir terutama. Oleh karena itu kita akan bahas nanti bagaimana seharusnya yang terjadi biar tidak terjadi seperti itu. Bagaimana terjadi? Nah, itu ya kayaknya. Oke ya, saya akan berikan alasan yang pertama mengapa Satu Revel tidak bisa COD secara maksimal. Yang pertama adalah terkait dengan nominal transfer. Wah, ini kemarin saya sudah ngobrol dengan pihak kantor pos dan juga pihak JNE, karena kita masih dua kurir itu yang bisa mengirim senapan ke Jawa dan luar Jawa. Ada beberapa jasa kurir lainnya tapi masih belum bisa mengirim ke luar Jawa secara bebas. Karena itu kita konsultasinya dengan dua kurir itu. Yang pertama, kantor pos bisa ya, tapi ada maksimal transaksi, yaitu hanya 2 juta rupiah saja. Oleh karena itu untuk transaksi besar kita nggak bisa ya untuk ber-COD RIA. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, untuk JNE masih belum bisa dengan sistem COD, masih proses pengaktifan ya untuk JNE, terutama untuk paket senapan angin menggunakan JTR ataupun JNE Rek seperti itu. Nah, ini kita sudah mengupayakan salah satunya seperti itu. Kita kepengen ya bisa COD dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang masih belum bisa maksimal seperti itu. Itu alasan yang pertama, yaitu terkait dengan nominal. Yang kedua, yaitu terkait dengan edukasi para pembeli. Nah, ini yang paling penting. Nanti saya akan berikan contoh-contoh mengapa kalau saya bilang edukasi orang beli. Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi di penjualan online itu ada 3 pihak yang
ikut campur dalam pengiriman barang dan sebagainya. Pihak yang pertama adalah pembeli, ini ada penanggung jawab ya. Pembeli adalah salah satu pihak yang terkait dalam jual beli online, jelas lah ya, pembeli. Yang kedua siapa? Ada penjual. Penjual ini dalam case ini adalah seperti saya ini adalah penjual. Dan yang ketiga adalah jasa pengiriman atau kurir. Nah, ini tiga ini yang paling erat dalam jasa penjual belian online, terutama di senapan angin di Travel Indonesia. Pembeli ini adalah wajib mentransfer atau mengikuti SOP pembelian di toko online dimanapun, terutama di Travel Indonesia. Kalau di kami pembeliannya ada dua model, satunya langsung melalui WhatsApp dan satunya lagi bisa melalui marketplace, yaitu ada Tokopedia, lalu ada Shopee. Ini yang masih maksimal. Jadi ada Tokopedia, judulnya adalah Travel Indonesia tanpa spasi, dan juga yang Shopee Serdadu_Rival_Indonesia. Silahkan nanti dicek di sana, ada linknya juga di bawah dan sudah kita update untuk barang-barangnya. Dan kita nggak punya Lazada, Bukalapak ada tapi masih belum kita maksimalkan. Kita akan menuju ke sana. Kalau Lazada nggak ada. Kalau ada yang menamakan travel di Lazada, berarti itu adalah penipuan ya sobat bedilers. Gitu ya. Oke, ada tiga tadi. Lalu ada penjual seperti saya adalah penanggung jawab mengirim senapan secepat mungkin dan sesegera mungkin setelah melalui yang namanya QC, quality control, mulai dari chamber, laras, popor dan juga akurasinya. Dan yang ketiga adalah kurir, memastikan keamanan barang ketika dikirim. Nah, ini adalah job desk masing-masingnya. Yang paling sering di Travel Indonesia ini, ketika barang belum sampai, nah ini ya, ini salah satu yang polemik yang ada di Travel Indonesia. Ketika barang belum sampai rumah pembeli, itu biasanya langsung komplain ke Serdadu Travel Indonesia. Telepon, Kang Arif, ini barangnya belum sampai, tokonya abal-abal ya. Padahal resi sudah keluar keadaannya ya. Berarti kalau resi sudah keluar, ada serah terima antara senapan yang kita kirim dengan jasa pengiriman. Nah, ketika kita sudah serahkan itu, 100% tanggung jawab akan pindah ke jasa pengiriman. Nah, lama tidaknya tergantung dari jasa pengirimannya, seperti itu. Jadi kalau kita komen di saya bisa apa? Malah saya harus ke Sumatera sana, mau biaya JNE sana, nanti kirim. Nah, tidak mungkin ya. Jadi ditunggu saja, insya Allah Pak pasti akan sampai. Dan juga kadang-kadang sampai memaki-maki kami, tapi kami nggak masalah karena banyak orang yang belum tahu. Tugas kami adalah mengedukasi orang-orang yang belum tahu tentang keadaan ini, seperti itu. Nah, dan juga ternyata banyak sekali insiden-insiden yang ada pada jasa pengiriman online yang mana menggunakan sistem COD. Nah, ini saya beritahu ya, biar kita tahu semuanya mana ini. Saya punya 3 contoh video di mana ada kesalahpahaman sistem COD yang terjadi pada customer dan juga jasa pengiriman seperti ini. Yang pertama di sini ada nih. Yang paling pertama itu viral, pria tidak mengerti COD. Wah, kita lihat ya. Oh, ini ada saya melihatnya di Tribun Manado Official. Oh, ini ada ya. Jadi sebuah video aksi seorang pria membeli sepatu dengan sistem cash on delivery atau COD. Jadi beli sepatu ini ya orangnya. Tapi ada masalah di sini waktu pengiriman. Ini yang pesannya ke mana? Ya saya nggak tahu, Pak. Kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka, bilang Pak jangan dibuka dulu kalau itu. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka, gimana? Lah itu kan Bapak. Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya, Pak. Ya saya nggak mau lah. Karena bukan saya yang jual, Pak. Kalau saya yang jual, Bapak boleh marah dengan. Bilang beda dibuka dulu lah. Ini ada buktinya nih, ha? Ya saya tambah lagi. Buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya udah sesuai nih nomor yang disebutkan. Iya, makanya tadi. Oh, ternyata barang yang dikirim tidak sesuai ukurannya. Misalnya ini ya, beliau beli 41, ternyata yang datang adalah 42 atau 39. Nggak sama ukurannya, dan beliau ini marah-marah kepada kurir ya, seperti itu. Dan kurirnya bilang tadi, Pak jangan dibuka dulu. Kalau mau buka emang harus divideokan. Itu bener itu ya. Jadi divideokan ini tujuannya adalah apa? Untuk bukti komplain kepada penjual. Bukan kurir ya, tapi komplainnya adalah pada penjual. Ingat, kurir hanya mengirimkan barang dari penjual ke pembeli. Kan saya tidak
karena abang tadi tahunya pun di sini 40, maka dibuka dia ya nomor 40 pet, tapi nyatanya setelah dibuka nomor kopat. Kalau saya ada yang bayar tadi bang. Ini nih lebaran tuh lah ada kekoyaannya pak. Urusan dengan polisi lah lagi. Apa lemesan aneh pula. Dayunian pak. Ya saya pesan apa bang? Ayo menurut abangnya saya pesan apa bang? Saya bukan yang jual pak. Iya yang saya pesan apa bang? Sepatu. Nomor berapa bang? Nah saya mana tahu bapak yang pesan. Nah, ini lucu juga bapaknya ya. Dia sok-sok cool. Dia salah dia ya. Dia tanya, saya pesan apa bang? Kalau apa-apa di Sumatera kayaknya ya. Jadi dia pesan apa bang? Nomor berapa bang? Gitu ya. Dia pesan, tanya kepada kurir. Ya kurirnya nggak tahu ya. Kurir itu hanya pengantar, sekali lagi hanya pengantar, bukan penjual. Jadi dia nggak tahu pesan apa dan itu nggak boleh dibuka. Kalau kurir tahu apa yang dipesan, maka itu adalah pelanggaran. Jadi dia udah tahu barangnya berarti pernah dibuka. Itu udah merusak ya, merusak packing dan lain sebagainya. Takutnya ketika barang sampai itu akan merugikan yang namanya penjual seperti itu. Takutnya ada bagaimana. Saya buka ini tahu di bang. Oke lah, memang nggak salahnya di abang udah tahunya ini nah. Nah salahnya di orang toko. Nah ini sudah tahu ya. Ternyata ibunya sudah tahu. Jadi ini salahnya bukan di abang, bukan di kurirnya, tapi salahnya di toko. Ini bener ibunya ya. Nah ini cuma jasa. Percuma bapak lem itu tetap saya yang ngambil, oke? Saya juga udah mau tahu lah pak, karena bapak itunya bapak ya. Oh, tapi kesalahannya sudah tahu yang salah dari tokonya, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak mau membayar kurirnya. Kasihan kurirnya nih ya, karena bagaimanapun juga nanti yang nambeli ongkir itu adalah kurirnya kepada pihak JNE atau mungkin JNT atau jasa yang lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu video yang menurut saya perlu diedukasi pada viewers semuanya. Oke ya, ada lagi videonya. Wah ini biar tahu ya, biar saya tahu. Seorang kurir ditodong pistol saat mengantar barang COD di Bogor. Wah ini ada lagi nih beritanya ya, ngeri nih ya. Mana ngantar kendang pak? Oh sih ngantar kendang gimana dibayar? Bukan nama kau ada ikan itu. Atau kung cari tanah pak, itu kan harus dibuka, cek orang kalau nggak dibuka. Baru bener kan bisa iya. Tapi bisa cek salah pak. Hah? Cek salah. Tapi bisa tuh, tanya we keren lain harus dibuka gitu mah. Bajang naon atuh ieu urang? Panteran tadi ngomong kalau nggak dibuka. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah, lah dibuka. Pak. Orang usaha pak. Ya ini adalah nah, ya Allah ini adalah pentingnya kita membaca ya, atau literasi itu penting banget. Ini harus tahu ini semuanya ini. Nanti ini mungkin video ini akan saya share ke grup SSGK dan sebagainya ya, biar kita saling mengedukasi lah. Ini juga salah ngotot begitu loh ya. Ini kekurangannya adalah beliau beli sandal mungkin ya, pembeliannya nggak ada masalah, tapi ketika pembeliannya itu salah ukuran atau salah barang, bapaknya ini marah-marah, nggak mau membayar ongkir COD-nya ya, malah mau mengeluarkan pistol untuk menakut-takuti kurirnya. Ya kurirnya ya kalah lah ya. Kurirnya takut lah ya, dulunya pistol loh ya ini. Ini kalau punya pistol, coba kalau punya Grand Optimus atau semi auto langsung kasihan ini masih pistol, ini mungkin laras panjang ya. Kalau pistol akurasinya mungkin kalau lari itu bisa masih kalau misalnya laras SJ ya 30 meter tembak dari rumah. Kena loh ya, ini mah bahaya. Ini adalah salah satu contoh yang salah ya. Seorang kurir ditodong pistol saat mengantar barang COD. Nah ini biar tahu semuanya saja. Usaha demi Allah, imalain orang. Sampai demi Allah ya. Nah itu, ini terus ada lagi satu lagi yang paling viral. Jadi yang ketiga ini adalah ada juga sama ibu-ibu ya. Bahkan sampai ada pihak ketiga yang membuat versi remixnya dari kemarahan ibu-ibu ini. Viral, bahkan meme-nya juga ada namanya goblok gaming, gaming goblok kemarin ada. Judulnya di YouTube blog goblok, hanya itu aja, karena itu yang menjadi aksen atau khas dari video ini sehingga viral gitu ya. Kita akan lihat. Gitu ibu ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tahu jawab. Ini kalau sobek lo yang puncak di sini. Dulu.
Ibu ini galak banget loh ya. Kalau ini kan sama keinjek barang ini saya khawatir suaminya gimana nih keadaannya. Kalau nggak bisa nafkahi, kalau nggak bisa tahan lama, diinjek. Diperkes, keretek. Saya cek lagi ya. Loh, setelah diinjek mau dibanting lagi ya. Kalau misalkan sellernya komplain karena untuk packingannya beda dari semulanya. Bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai, dong. Ini karena goreng hasilnya blok-blok itu, menurut saya itu adalah sangat kasar sekali dan salah dan kasar gitu loh ya. Ini sebuah kekurangan mindset pada penjual atau pembeli online. Kalau memang nggak siap dengan kemajuan, maka ya tolonglah ya, jangan sekali-kali mencoba pembeli online gitu. Konsultasi aja dulu ke Serdadu Rival contohnya ya. Konsultasi gimana sih pembelian online itu, bagaimana saya harus bagaimana dan sebagainya. Nah ini ceritanya adalah ibunya beli baju nih ya, beli baju mungkin nggak sesuai dengan apa yang diminta atau yang diminati oleh ibunya, sehingga membuat ibunya ini marah, dan marahnya salah sasaran kepada kurir lagi. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kalau ngomong tuh Mas, lo ini pulangnya seller, goblok. Doh. Pulangin sama orangnya. Oh begitu. Oh begitu. Kayak gini nggak rusak ya. Oh begitu. Blok, ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang kumatiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok. Ya udah, rapiin. Anaknya barang robek loh. Loh. Ternyata di sebelahnya ada anaknya, yang mana notabene anaknya juga masih muda. Harusnya yang masih muda ini sadar dong ya, sadar teknologi gitu ya, bahwasanya pemikiran seperti ini salah. Harusnya itu kalau COD dibayar dulu ongkos kurirnya. Kalau nggak sesuai, berarti kurir ibunya tadi yang beli komplainnya di marketplace tempat dia ber-COD. Mohon maaf, ini barangnya nggak sama, komplain ajukan. Di situ ada. Di Tokopedia, Shopee itu ada lembar atau halaman untuk komplain, bahkan difasilitasi. Saya pernah beli itu lemari kaca ya. Salahnya saya adalah kenapain saya beli lemari kaca pakai online. Ya datang pecah lah kacanya. Saya itu nggak pikiran gitu ya, nggak pikiran. Suka aja beli, bagus beli ya. Itu di Jakarta, di IKEA. Tahu IKEA? Mungkin packingnya yang kurang. Ya nggak tahu lah ya, itu juga pokoknya saya nggak nyalakan pihak siapapun, cuma saya komplain. Dan ternyata pelayanannya juga bagus, meskipun agak lama, 1 minggu baru dikirim, tapi kita bisa mendapatkan hasil komplainan itu gitu ya. Bukan kurirnya. Saya tahu kalau pecah itu ketika kurirnya bilang, Mas ini kaca pecah, dan kurirnya bilang, ketika itu COD ya, saya bilang, oh nggak apa-apa Mas, saya bayar dulu COD-nya, lalu saya komplain ke Tokopedia. Harusnya begitu guys, bukan kurirnya yang dimarahi, apalagi di blok-blokan. Udah capek, kurir gajinya dikit ya kan, dimarah-marahi. Ya Allah. Udah rapiin. Ya udah rapiin Bu. Keren. Ya udah rapiin. Goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok, dari tadi dia tak ngomong sudah tahan, berarti goblok. Jangan sampai kita terhindar dari orang seperti ini ya. Ya Allah, saya itu gemes. Banyak tetangga seperti ini, wah, tetangga ada model seperti ini, wah, semua diomongin ya kan. Jomblo diomongin, kamu kok nggak nikah sekali diomongin, loh kamu nggak hamil anak 1 diomongin, kamu kok cuma 1 anaknya, hamil anak 2 kamu cuma 2, ini kok 1 yang kurus 1-nya gemuk. Wah, rawat seperti ini ya, ruwet cuma. Sebenarnya kita cuma dihindarkan dari tetangga-tetangga model seperti ini. Udah katain goblok tuh maksudnya ya. Pas sudah katain goblok terima. Ya udah. Galak banget. Rapiin Bu. Goblok. Silakan Bu. Mata lu putar apa gimana? Lihat lu itu lagi ngerapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya udah. Silakan Bu. Lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Nggak pernah. Ya udah rapiin. Robek lu mau nipu gua enggak? Robek ya dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang aja. Kalau misalkan sellernya nyiriin packingannya, Hanya misalnya apa? ya udah rapiin. Aduh, ya itu adalah beberapa alasan kami mengapa sih Serdadu kok belum bisa COD sampai sekarang, karena seperti itu ya. Yang pertama alasan tadi karena masalah nominal ya, nominal paling penting. Yang kedua adalah perihal tentang yaitu
kurang-kurangnya edukasi. Ini penting banget. Jadi kenapa kok harus sampai seperti itu yang terjadi? Tapi alhamdulillahnya mungkin ini sudah berjalan beberapa bulan ya. Maksudnya ada yang COD sampai seperti ini. Tapi karena akhir-akhir ini banyak yang memviralkan, dan kita tahu dibuat pelajaran pun juga oke. Semoga yang melihat, Sobat Bluers yang melihat video ini bisa membagikan kepada yang lain agar tidak terjadi seperti ini. Harusnya bagaimana Kang Arif? Yang pertama, ketika barang datang, silahkan bayar dulu ongkir COD-nya ya. Bayar dulu ongkir COD-nya. Bayar. Misalnya berapa Mas? 15.000, bayar 15.000. 60.000, bayar 60.000. Sudah, kita udah putus urusan dengan yang namanya kurir, karena kurir hanya mengantar barang dari penjual ke pembeli. Setelah itu, kalau barang tidak sesuai, foto ketika buka di foto ya, di video. Dibuka di video, oh ternyata barangnya sesuai, videonya dihapus. Tinggal memberikan testimoni pada atau bintang pada marketplace-nya atau tokonya. Kalau misalnya nggak sesuai, di-upload di Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau Bukalapaknya. Ini nggak sesuai barang bos, gimana, komplain dan lain sebagainya. Pasti akan ada respon dari penjual. Seperti jangan khawatir. Nah, seperti itu caranya. Nanti di situ akan ada step-stepnya. Bagaimana nanti ada diskusi dengan 3 pihak, yaitu Tokopedia, lalu penjual dan juga pembeli. Nanti akan ada solusinya. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita belum bisa COD sampai sekarang, karena kita sudah mempunyai juga admin komplain. Jadi kan misalnya ada kerusakan dan lain sebagainya, ada yang bagaimana, kita masih bisa memberikan pelayanan di luar Tokopedia atau Shopee ya pada marketplace-nya. Jadi kita bisa menggunakan langsung melalui WhatsApp, telepon dengan teknisi, insya Allah akan terjamin. Itu ya 3 alasan mengapa sampai sekarang COD Satu Travel masih belum bisa berjalan dengan lancar. Semoga video ini mengedukasi. Dan satu lagi kita mempunyai masih promo ya, ada beberapa promo yang sampai bulan Mei ini berjalan, yaitu promo 1 juta dapat 2 senapan. Lalu ada promo masih 4 senapan yang turun harga, masih ada promonya, yaitu salah satunya adalah depan saya adalah Marauder OD38 yang mana sekarang harganya hanya Rp2.500.000 saja. Ini ya, dari harga Rp3.200.000 turun Rp700.000 hanya Rp2.500.000 saja. Silakan diorder di Satu Travel Indonesia. Pokoknya intinya dimanapun pembelian, dimanapun nonton channelnya, dimanapun subscribe channelnya, belinya hanya di Satu Travel Indonesia. Dan tunggu giveaway dari kami mencapai 1.000 subscriber di Satu Travel Indonesia. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Travel makes impossibility possible.